Muliakanlah anak yatim, kelak kita pula akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, as'adakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka menyelenggarakan program Bahagia Muharram tahun 1443 Hijriah Nabawiyah bersama dengan 10.000 kaum du'afa dan anak-anak yatim yang diselenggarakan oleh lembaga Amil Zakat Sidogiri di seluruh cabang di negeri kita tercinta Indonesia, yang insyaallah mudah-mudahan terselenggara dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Tatkala mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Muhammad, tentang anak-anak yatim, qul islahun lahum khair. Katakan kepada mereka bahwa memperbaiki keadaan mereka itu adalah amat baik. Mensejahterakan mereka itu adalah merupakan satu sifat yang sangat terpuji. Membahagiakan hati mereka adalah merupakan salah satu membuat bahagianya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Beliau bersabda bahwa saya bersama para penjamin hidup anak-anak yatim dengan baik itu akan ada dan akan berada di dalam surga hakadha, seperti ini. Wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Seakan beliau memberikan isyarat antara jari telunjuk dengan jari tengahnya seperti ini. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah anak yatim, kelak kita pula akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafilul yatimi lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, penjamin anak yatim yang menghidupi anak yatim, dia dan orang lain, saya bersama dengan penjamin mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga ada satu riwayat dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah mengatakan, khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Anas, bahwa sebaik-baik rumah adalah rumah di mana rumah itu dihinggapi atau hidup bersama dengan anak yatim, dan penghuni rumah itu kemudian menyantuni anak yatim, memperlakukan anak yatim dengan perlakuan yang baik. Tapi seburuk-buruk rumah tempat tinggal adalah tempat tinggal yang ada di dalamnya anak yatim, lalu kemudian anak yatim itu terlantar, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibahagiakan hatinya, bahkan diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada satu riwayat dari hikayat an ba'di salafis salih, diceritakan
kuntu fi bidayati amri mukibban 'alal ma'asi. Pernah ada salah seseorang bercerita, dahulu aku sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syurbil khamr, dengan meminum khamr, wa tarkis salat, dan banyak meninggalkan salat. Fa dhafirtu yawman bi sabiyyin yatimin. Pada satu saat aku pun menemukan seorang anak yatim yang masih kecil usianya, karena yatim adalah anak yang belum di usia baligh, belum di usia dewasa. Ketika aku menemukan seorang anak yatim yang fakir, yang miskin, hidup terkatung-katung ada di tengah jalan, fa akhadtuhu wa ahsantu ilaihi wa at'amtuhu wa kasautuhu. Lalu aku pungut anak yatim tersebut, aku ambil dia, aku perbaiki dia, aku perlakukan dengan perlakuan yang baik, aku beri dia makan dengan makanan yang enak, wa kasautuhu, aku berikan dia pakaian yang bagus, wa adkhaltuhul hammam wa azaltu sya'thahu wa akramtuhu kama yukrimur rajulu waladahu. Aku muliakan anak yatim itu selayaknya atau seperti seorang ayah memuliakan anak kandungnya sendiri. Bal aktsar, bahkan lebih daripada itu. Pada satu saat orang tadi ini bercerita, fabittu lailatan ba'da dzalik. Pada satu malam aku pun menginap di rumah tempat tinggalku, ya, fara'aitu fil manami annal qiyamah qad qamat. Ketika itu dalam tidurku di malam itu aku melihat dalam mimpi kiamat pun terjadi, peristiwa yang sangat dahsyat, dan aku mengalaminya di hari kiamat tersebut. Itu yang aku lihat dalam mimpiku. Wa du'itu ilal hisab, lalu aku digeret, aku dibawa untuk dihisab. Aku dibawa untuk dihisab, untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bi ilan nar. Setelah aku dihisab, maka aku pun dibawa oleh para malaikat Allah taala untuk dijebloskan, dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, lisu'i ma kuntu alaihi minal ma'asi, karena banyaknya kemaksiatan yang aku lakukan ketika aku dulu di dunia. Ya. Kemudian fasahabatni zabaniyah liyumdu bi ilan nar. Ketika aku sampai ada di penghujung api neraka tersebut, maka aku pun digeret oleh beberapa zabaniyah agar aku dimasukkan dan aku kemudian digeret ke dalam api neraka, di dalam jurang api neraka. Tsumma wa ana baina aydihim haqirun dhalilun yajurruni sahban ilan nar. Ketika itu aku tidak berdaya apa-apa. Lemah gemulai badanku, kurus badanku ketika itu dengan penuh ketakutan. Para malaikat pun kemudian mengikat aku, siap aku untuk dimasukkan dan diterjunkan ke dalam jurang api neraka jahanam. Wa idza bidzalikal yatimi qad i'taradani bit tariq. Tiba-tiba tanpa aku sadari, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang yatim mencegat aku ada di tengah jalan ketika aku akan diberangkatkan ke dalam api neraka Allah. Wa qala khallu anhu ya malaikat rabbi hatta ashfa'a bi ila rabbi. Biarkan dia, wahai para malaikat, si bapak ini nanti aku akan berikan syafaat, aku akan mengasihi dia pertolongan di hadapan Tuhanku. Biarkan dia, jangan sentuh dia, jangan ganggu dia. Fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani, karena sang bapak ini dulu pernah berbuat baik kepada aku dan pernah memuliakan aku seperti anaknya sendiri. Ya, faqalatil malaikah inna lam nu'mar bidzalik. Para malaikat itu kemudian mengatakan kepada si anak, kami diperintahkan oleh Allah taala bukan untuk itu, tapi kami diperintahkan oleh Allah taala untuk menjebloskan orang ini ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nida min jibalil haq. Tiba-tiba terdengar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaqulu khallu anhu faqad wahabtuhu lahu ma kana minhu bi syafa'atil yatim wa ihsani ilaihi. Lalu kemudian Allah taala berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, biarkan bapak itu berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena aku telah mengizinkan anak kecil itu untuk memberikan syafaat kepada sang ayah, karena perbuatan sang bapak tadi ini berbuat baik kepada anak yang tadi dia tolong waktu dulu dia hidup di dunia, sehingga saat itu di hari kiamat si anak yatim tersebut bisa menolong dan memberikan syafaat kepada sang ayah yang sudah tua tadi ini, sehingga kemudian sang ayah tadi dibawa oleh sang anak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Kemuliaan orang yang memuliakan anak yatim, dia akan disenangkan oleh Allah taala, dan sebelum meninggal Allah akan karuniakan dan Allah akan anugerahkan dia untuk taubat kepada Allah taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan maksiat dia lakukan, tapi sebelum dia meninggal dia akan taubat kepada Allah. Dia akan disadarkan hatinya oleh Allah dan dia kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan lewat program Bahagia Muharram 1443 Hijriah Nabawiyah
bersama dengan 10.000 kaum du'afa dan anak-anak yatim yang diselenggarakan oleh LAZ, Lembaga Amil Zakat Sidogiri, di seluruh cabang di negeri tercinta Indonesia. Allah Ta'ala mudah-mudahan mudahkan dan Allah kembalikan, serta Allah Ta'ala berikan anugerah kepada para penyelenggara untuk membuat senangnya hati anak-anak yatim dan kaum du'afa, sehingga membuat bahagianya hati Rasulullah SAW, dan kelak kita di alam akhirat di surga Allah Ta'ala disatukan bersama dengan baginda Habibuna al-A'zam Sayyidina Muhammad SAW, sebagaimana Allah Ta'ala menyatukan kita dalam kebahagiaan. Allah satukan kita insyaAllah dalam kebahagiaan yang abadi kelak fi a'lal firdaus bijiwari khairil bariyah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.